Perewangan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hidup seorang wanita tua bernama Mbok Sumi. Meskipun sudah lanjut usia, tubuhnya masih tampak kuat dan wajahnya dipenuhi keriput yang penuh cerita. Namun, yang paling dikenal dari Mbok Sumi adalah kemampuannya dalam bidang perewangan, kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata, terutama makhluk halus yang tersembunyi di balik bayang-bayang kehidupan sehari-hari. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi datang ke rumah Mbok Sumi. Ia mendengar kabar bahwa Mbok Sumi adalah satu-satunya orang yang bisa membantu mengusir roh jahat yang mengganggu desanya. Andi merasa rumahnya seringkali diteror dengan suara-suara aneh, bayangan gelap, dan bau busuk yang tak bisa dijelaskan. "Tolong, Mbok, bantu saya. Rumah saya dihantui," kata Andi dengan nada cemas. Mbok Sumi menatap Andi dengan mata yang tajam. "Apakah kau siap menghadapi kebenaran?" Tanyanya pelan, suaranya serak, seperti suara angin yang bergumam di tengah malam. Andi mengangguk dengan penuh harap. Malam itu, Mbok Sumi meminta Andi untuk menunggu di ruang tamu sambil ia mempersiapkan sesuatu. Dengan langkah perlahan, Mbok Sumi memasuki sebuah kamar yang terletak di bagian belakang rumah. Di sana, ia memiliki berbagai benda pusaka, sebuah patung kecil yang terbuat dari kayu hitam, beberapa batu yang tampak menyala dalam gelap, dan sebuah cermin bulat yang sudah berusia ratusan tahun. "Ini adalah perewangan," kata Mbok Sumi, sambil meletakkan cermin di atas meja. "Cermin ini akan membantumu melihat apa yang tak bisa dilihat oleh mata biasa." Mbok Sumi mulai mengucapkan mantra yang terdengar asing, dan suasana ruangan mendadak menjadi sangat berat. Andi merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya, meskipun udara terasa begitu dingin. Tiba-tiba, cermin itu mulai berkilau, dan bayangan gelap muncul di dalamnya. Andi menatap cermin itu dengan rasa takut bercampur penasaran. Tiba-tiba, sebuah sosok tinggi besar muncul dari dalam cermin. Sosok itu menyerupai manusia, namun kulitnya pucat dan matanya merah menyala. Sosok itu menatap Andi dengan tatapan kosong, seolah-olah bisa menembus jiwanya. "Ini dia," suara Mbok Sumi terdengar pelan, namun jelas. "Roh jahat yang mengganggumu. Dia adalah orang yang mati tidak tenang, dan kini ia mencari korban baru untuk mengambil nyawanya." Andi terkejut, namun ia tidak bisa bergerak. Sosok itu mulai mendekat, dan Andi merasakan udara di sekitarnya semakin berat. "Apa yang harus saya lakukan, Mbok?" tanyanya terbata-bata. "Jangan takut," jawab Mbok Sumi dengan suara yang penuh wibawa. "Fokuskan pikiranmu, panggil nama roh itu, dan beri dia pemahaman bahwa dia harus pergi. Hanya dengan itu, kamu bisa menghentikan terornya." Andi menutup mata, berusaha menenangkan diri. Dengan suara gemetar, ia mulai memanggil nama roh itu, yang ternyata bernama Lintang. Sosok itu mulai bergerak mundur, tetapi matanya tetap menatap Andi dengan penuh kebencian. Namun, ketika Andi merasa hampir putus asa, Mbok Sumi melangkah maju, mengeluarkan sebuah benda kecil dari dalam tasnya, sebuah bunga putih yang tampak berkilau dalam gelap. Ia melemparkan bunga itu ke dalam cermin. Seketika, sosok Lintang mengeluarkan teriakan yang mengerikan, sebelum akhirnya lenyap dalam kabut hitam yang menghilang begitu saja. Setelah itu, suasana menjadi hening. Andi membuka matanya dan melihat cermin yang kini kosong, tidak ada lagi bayangan menyeramkan. Mbok Sumi tersenyum kecil. "Sudah selesai," katanya. Namun, saat Andi hendak meninggalkan rumah Mbok Sumi, ia melihat sebuah gambar di cermin yang kini diletakkan di meja. Gambar itu menunjukkan dirinya, tetapi wajahnya terlihat pucat dan matanya kosong, seperti sedang dilihat oleh sosok yang baru saja diusir. Dengan gemetar, Andi berbalik dan menatap Mbok Sumi. Apakah saya sudah aman?" Mbok Sumi hanya tersenyum samar, namun di mata tua itu, Andi bisa melihat sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa dipahami oleh siapapun. "Kadang, yang kita usir tidak pergi begitu saja. Mereka bisa saja kembali, dalam bentuk yang berbeda," jawabnya pelan. Andi pun pergi dengan perasaan cemas, menyadari bahwa dirinya mungkin hanya baru memulai perjalanan yang jauh lebih menakutkan dari yang ia bayangkan.